Bro, I know a lot of y'all gonna be wondering, like, what the hell? Why is it in politics? Why is it in Indonesia business, right? We're gonna check this, man. Indonesia having that debate. They did it last night, which is today. They're having that debate on that their president that's gonna rule for 2024, the same way as us Americans who are having our 2024 presidential election. So they are having theirs in Indonesia. But somebody told me to check this out due to the fact that I do like a lot of Indonesia content. So we're gonna go ahead and check this. This debate is probably gonna be in Indonesia, but I got this right here, brah. We got the translator. I don't know if y'all can see it. I don't know if y'all can. Is that too small for you guys to see? I could read it. Jakarta Kompas TV, the General Election Commission (KPU) held the first debate of candidate at the KPU building Jakarta tonight, 12/12/23. The theme of this is the argument debate discuss issues of law, government, human rights, education, of corruption, strengthening democracy, improving public service, and also citizen harmony. In this segment, Ani Bawida Prabowo and Jaja Pranowo, I don't know how to say their name, man, as 2024 presidential candidate had the opportunity to answer questions from Parliament with the sub-theme of eradicating corruption. So I guess this whole thing was they have all these candidates came in and sat down, and they have like general public asking them question on how they're gonna take away corruption. How can they take corruption away from the system, right? Because in most countries, especially third world countries, corruption in there, bro, is too much. So let's go ahead and see what they have for us, man. We're gonna be posting time to time to see, it's a long video. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di debat pertama calon presiden 2024. Di segmen ini kami akan melanjutkan mengundi pertanyaan dari Fishball dan akan dijawab dengan mengambil pertanyaan dari Fishball tersebut seperti segmen sebelumnya. Kami juga akan informasikan kepada Bapak Ibu sekalian hadirin yang hadir di ruangan ini untuk tetap menjaga ketenangan dan tidak menggunakan alat peraga kampanye pada saat debat berlangsung. I love the fact that Putri Ariani opened this, man. I love the fact that she performed on it, man. That's just to let y'all know like how much love that everybody have for her. Now she is known, they recognize her, they respect her. Come on, man, and she just 17. Terima kasih Putri, aplaudisse. Ya, dan kami tentunya memohon kerjasama dari para hadirin yang berada di halaman KPU untuk kemudian mematuhi aturan yang telah kita sepakati bersama tadi. Baik, kami persilakan kepada calon presiden untuk kembali menuju ke panggung utama. Kami persilakan kepada bapak-bapak untuk bisa menuju ke panggung utama. Look at my boy. Baik, dan kita beralih ke pertanyaan untuk calon presiden nomor urut 3. Dan kami persilakan kepada panelis Ibu Lita Testa untuk mengambil subtema di Fishball, dan kami persilakan Ibu. What's that? What's that they take it out from the cup? Y'all let me know in the comment section, man. Oh, I should have gone live. Tomorrow I'll go live. Y'all let me know what that is in the what's that? Ya. Dan untuk temanya adalah pemberantasan korupsi. Oh, there are questions. Baik. Selanjutnya, kami persilakan kepada panelis Bapak Madesuk Majati untuk mengambil pertanyaan dari Fishball. So those are questions they're asking them. Ya. Pertanyaan huruf C. Oh, baik. I guess we should kita akan menuju ke pemberantasan korupsi dan pertanyaan C. Ya. Dari amplop C, Bapak Ibu, masih tersegel. Kita akan buka.
Pertanyaan untuk sub tema pemberantasan korupsi. Penegakan hukum atas tindak pidana korupsi menunjukkan rata-rata tren vonis pengadilan yang relatif rendah dan minimnya angka pengembalian aset. Pertanyaan, apa terobosan yang akan Anda lakukan untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku korupsi sekaligus menyelamatkan aset negara yang dikorupsi? Waktu Anda 2 menit Bapak, dimulai dari sekarang. Terima kasih. Terima Yang kasih. pertama dari si penegakan hukumnya dulu. Maka kalau saya mulai dari sini, maka yang mesti dilakukan adalah pemiskinan. I like his hair, Yang man. kedua perampasan aset. So great. I love that. Maka segera kita bereskan undang-undang perampasan aset dan untuk pejabat yang korupsi bawa ke Nusa Kambangan. Agar bisa punya efek jera bahwa ini tidak main-main. Namun yang perlu diberikan adalah contoh dari seorang pemimpin bahwa dia hidup sederhana, dia tidak bermewah-mewah, dia mengajarkan bagaimana integritas itu dibangun. Untuk para pejabat, ada 2 yang penting sekali. 1, biarkan mereka berkembang dengan meritokrasi yang baik sehingga pada saat menduduki jabatan tidak ada lagi jual beli jabatan. Yang kedua, jangan biarkan mereka store pada pemimpinnya. Kalau ini terjadi, kerunyaman itu akan muncul. Data ICW menunjukkan sekitar He's sharp, man. He look like he's a good 230-an candidate. triliun dalam You see 10 the tahun terakhir eye contact, kerugian negara focus, itu active. terjadi. Dan ini ekuivalen kalau bisa kita pakai untuk membuat puskesmas kira-kira He look like he's a good 27.000. Terbayangkan oleh kita, edukasi itu mesti kita tunjukkan dengan sekali lagi teladan dari seorang pemimpin dan pemimpin tidak boleh ragu untuk memutuskan itu. Baik, Makasih. masih ada waktu Bapak, akan Cukup. menambahkan? Cukup? Baik. Cukup, Y'all baik. let me know in the comment section what y'all think. I Harap think tenang. he sounded Terima like a good kasih. candidate. Kami persilakan kepada calon presiden He sound nomor very urut sharp. 1 untuk menanggapi jawaban calon presiden nomor urut 3. Waktunya 1 menit, So dimulai far, I dari like sekarang. him. Koruptor dijeratkan dengan undang-undang perampasan aset disahkan dan hukumannya mengikuti pemiskinan. 1. Yang kedua, yang tidak kalah penting, Oh, they give them 1 minute to undang-undang talk. 1 KPK minute. harus direvisi sehingga KPK menjadi lembaga yang kuat kembali. Yang ketiga, diberikan imbalan, reward kepada mereka yang membantu melakukan pelaporan, penyelidikan, sehingga ketika melaporkan kita akan punya partisipasi masyarakat dan itu dibolehkan oleh undang-undang. Dengan begitu maka bukan hanya aparat penegak hukum tapi seluruh rakyat ikut memerangi korupsi. Korupsi harus gerakan anti korupsi harus menjadi harassment. gerakan semesta yang melibatkan seluruh rakyat. Kemudian yang keempat, yang tidak kalah penting adalah standar etika untuk pimpinan KPK harus standar yang tinggi. Terima kasih. Time. Terima kasih. Hi there, my name is Ryan G. Wright. We and don't care I am about the your name. founder of The Investor's We don't Edge. care. If you've ever wanted to get started in Man. Dan selanjutnya kami silakan kepada calon So far, I like the guy with the white shirt, with the gray hair. So far, that's who I'm liking. You know what I mean? Presiden Ya, nomor put in the comment urut 2 section untuk we are like it so menanggapi far. jawaban dari calon presiden nomor urut 3. Waktu Bapak 1 menit dimulai dari sekarang. Terus terang saja, saya dalam hal ini setuju dengan sikap dan jawaban dari Pak Ganjar masalah korupsi. Korupsi adalah pengkhianatan terhadap bangsa. Korupsi harus diberantas sampai ke akar-akarnya. Kita harus perkuat KPK, kita harus perkuat juga kepolisian, kita harus perkuat juga kejaksaan, kita harus perkuat ombudsman, semua badan-badan yang bisa membantu untuk mitigasi korupsi harus kita perkuat. BPK, BPKP, inspektorat di tiap kementerian ini harus diperkuat. Jadi saya sependapat korupsi harus diberantas sampai seakar-akarnya. It looked like his time was short. Waktu masih ada, Bapak? Cukup. Cukup. Baik,
Terima kasih. Kami persilakan calon presiden nomor urut 3 untuk merespon tanggapan dari kedua calon presiden lainnya. Waktunya 1 menit, dimulai dari sekarang. Terima kasih. Ternyata pada isu ini I di like antara this guy. tiga kami relatif sepakat. For some reason, I like this guy. Mudah-mudahan ini harapan baik He just looks untuk sharp to me. masyarakat. Sharp and Maka smart. yang mesti kita sampaikan kepada masyarakat, inilah janji politik di depan rakyat. Maka kalau kemudian kita bisa menyatukan yang saya sampaikan di awal, pikiran kita sudah sama, perkataan kita sudah sama, maka kalau perbuatannya tidak sama, kitalah yang dihukum oleh rakyat. Maka mudah-mudahan pemilu besok ini akan menghasilkan semangat yang sama untuk kita memberantas korupsi. Integritas itu penting sekali dan nomor 1. Masih ada waktu, Bapak? Cukup. Cukup? Baik. Ya, dan kita akan beralih ke pertanyaan selanjutnya untuk Who y'all like it so far? I like the guy with the gray hair. He just looks sharp and outspoken to me. Like that's how I'm looking at my man. Like he answered his question like straightforward, you know. Then more to that again, he kind of look a little bit younger than the other two, so I don't know age-wise. He look younger. calon presiden nomor urut 1. Kami persilakan kepada panelis Bapak Rudi Rohi untuk mengambil subtema di fishball. Kami persilakan Bapak. Next question. Diperlihatkan kepada kami semua, Bapak. Apa? Baik, temanya adalah penguatan Penguatan demokrasi. Baik. Baik, selanjutnya kepada panelis Ibu Susi Dwi Haryanti untuk mengambil pertanyaan dari fishball. Demokrasi. Hurufnya A. adalah A. Penguatan demokrasi dengan amplop A. Baik. Masih tersegel Bapak Ibu? Kita akan langsung buka. I kind of like the way Indonesia do like that debate and that presidential candidate election where, you know, they kind of make it like clear in the air where everybody is seeing it, right? It's like you're watching it, like you're seeing like everything is not like, you know, nothing is premeditated or nothing is being done behind the scene where nobody's seeing it. I think I like this system. Salah satu pilar penting demokrasi adalah Like the way they partai talk about corruption, it politik. look like Indonesia is corrupted Namun too, kepercayaan man. publik terhadap What country partai is- politik di Indonesia selalu rendah. Pertanyaan, apa kebijakan yang akan Anda lakukan untuk melakukan pembenahan tata kelola partai politik? Waktu untuk menjawab 2 menit dimulai dari sekarang. Saya rasa lebih dari sekedar partai politik. Rakyat tidak percaya kepada proses demokrasi yang sekarang terjadi. Itu jauh lebih luas dari sekedar partai politik. Ketika kita bicara demokrasi, minimal ada 3. Minimal 3 nih. 1 adalah adanya kebebasan berbicara. Yang kedua, adanya oposisi yang bebas untuk mengkritik pemerintah dan menjadi penyeimbang pemerintah. Yang ketiga, adanya proses pemilu, proses pilpres yang netral, yang transparan, jujur, adil. 3. Dan kalau kita saksikan akhir-akhir ini, 2 ini mengalami problem. Kita menyaksikan bagaimana kebebasan berbicara menurun, termasuk mengkritik partai politik. Dan angka demokrasi kita menurun, indeks demokrasi kita. Bahkan pasal-pasal yang memberikan kewenangan untuk digunakan secara karet kepada pengkritik, misalnya Undang-Undang ITE atau pasal 14, 15 Undang-Undang nomor 1 tahun 1946. Itu semua membuat kebebasan berbicara He's doing menjadi good in this terganggu. Yang kedua, This round too, he's oposisi. doing Kita good. I'm saksikan liking minim this one. sekali adanya oposisi selama ini. Dan sekarang ujiannya adalah besok. Bisakah pemilu diselenggarakan dengan netralitas, dengan adil, dengan jujur? Ini ujian ketiga. Jadi, persoalan demokrasi kita lebih luas dari segala persoalan kepada partai politik. Nah, bagaimana untuk partai politik sendiri? Partai politik perlu mengembalikan kepercayaan. Tapi di sini ada peran negara. Menurut saya salah satu masalah yang mendasar partai politik ini memerlukan biaya. Dan biaya politik selama ini tidak pernah diperhatikan di dalam proses politik. You can tell he know Untuk what he's talking kampanye, untuk operasional partai, semua ada explained himself biayanya. better in this one. I Sudah like this one. saatnya
pembiayaan politik itu dihitung dengan benar, ada transparansi, sehingga rakyat pun melihat ini institusi yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi salah satu reformnya adalah reform pembiayaan politik oleh partai politik. Terima kasih. Baik. Terima kasih. Waktu sudah habis, terima kasih. Kini kami persilakan calon presiden nomor urut 2 untuk menanggapi jawaban calon presiden nomor urut 1. Waktunya 1 menit dimulai dari sekarang. Mas Anies, Mas Anies. Oh, the love Papa. The love Papa. Saya berpendapat Everybody Mas scream. Anies ini agak berlebihan. What does Mas Anies Mas mean? Anies Mas Anies. mengeluh tentang demokrasi ini dan itu dan ini. Mas Anies dipilih jadi gubernur DKI menghadapi pemerintah yang berkuasa. Saya yang mengusung Bapak. Oh, what's Papa say? Kalau demokrasi kita tidak berjalan, tidak mungkin Anda jadi gubernur. Kalau Jokowi diktator, Anda tidak mungkin jadi gubernur. Saya waktu itu oposisi, Mas Anies. Anda ke rumah saya, This way. kita oposisi, Anda terpilih. Waktu habis, Bapak. Harap tenang. Bapak Prabowo, Baik, para pendukung, tenang. kami mohon untuk Pendukung. tenang, para pendukung. para pendukung, Baik. harap tenang. Kita akan lanjutkan Ya. dialog kita. Harap tenang. Hadirin, harap tenang. Why they stopping the people from celebrating? They're happy for what Papa says. Papa says something, everybody's excited. They're trying to stop them from jubilating, man. Papa came in this round. They only gave Papa 1 minute, but Papa came in strong, bro. Holy. Everybody's screaming. They were like, we're going to do that. We will. Tenang. Kami sampaikan kembali, hadirin harap tenang. Apabila tidak tenang, maka debat tidak dapat dilanjutkan. Ya, kami mohon kerjasamanya kepada para hadirin yang berada di halaman gedung KPU untuk bisa menaati aturan yang telah kita sepakati bersama. Ya. Papa said, Baik, selanjutnya kepada calon presiden nomor urut 3, kami Urut silakan 3, untuk menanggapi number 3. jawaban calon presiden nomor urut 1. Waktunya 1 menit dari sekarang. Saya jadi tidak enak ini Mbak hari ini. uh-oh. Mohon maaf. Uh-oh. Saya tidak enak karena dua kawan saya sedang nagih janji dan membuka buku lama. Tapi percaya begini, yang pertama tidak ada demokrasi tanpa partai politik. Tidak ada, suka He's tidak a suka great mau tidak politician. mau. Dan fungsi partai politik itu adalah This guy right with the agregasi, gray hair, he's a great sumber politician. rekrutmen kader, pendidikan politik. Kebetulan saya pernah menjadi ketua pansus undang-undang partai politik. Maka pada saat perdebatan penguatan dari sisi anggaran, penguatan dari sisi partisipasi masyarakat mesti dilakukan, saat itu tidak terlalu banyak yang setuju. Maka Mas Anies, soal oposisi tidak oposisi, soal kepentingan saja kok. Kapan kita bertemu, kapan kita tidak bertemu, dan kemudian kita akan bersikap pada posisi masing-masing. Tapi yang penting, pendidikan politik kepada masyarakat itulah yang menjadi PR besar dari partai politik agar cepat Oke, dewasa. waktu Anda habis, Bapak. Terima kasih. Ya, dan kita akan lanjutkan. Baik, kita akan lanjutkan debatnya, Bapak Ibu. Kita akan lanjutkan Bapak, ke Ibu. pertanyaan selanjutnya untuk calon presiden nomor urut Bapak. 1. Ya, Untuk merespon Oke, tanggapan dari 2 calon presiden lainnya, waktunya 1 menit dari sekarang. ya. Terima kasih. Terima kasih. Ketika kita Nah. menghadapi sebuah proses demokrasi, di situ ada All pemerintah of them are dan ada good. oposisi. Dua-duanya sama All of them are terhormat. good. Dan ketika proses pengambilan keputusan itu dilakukan, bila ada oposisi, maka selalu ada pandangan perspektif berbeda yang membuat masyarakat bisa menilai. Karena itu oposisi itu penting dan sama-sama terhormat. Sayangnya tidak semua orang tahan untuk berada menjadi oposisi. Oke? Good, man. He can Seperti talk. sampaikan Pak Prabowo tidak tahan untuk menjadi oposisi. Apa yang terjadi? He's brief. Beliau sendiri menyampaikan
bahwa tidak berada dalam kekuasaan membuat tidak bisa berbisnis, tidak bisa berusaha. Karena itu harus berada dalam kekuasaan. Kekuasaan lebih dari soal bisnis, kekuasaan lebih dari soal uang, kekuasaan soal kehormatan untuk menjalankan kedaulatan rakyat. Baik, waktu Anda habis Bapak. Terima Kami kasih. mohon sekali lagi kepada para hadirin yang berada di halaman KPU. Ditahan dulu. Baik. Baik, Pak Prabowo, Bapak mohon maaf. Prabowo. Bapak. Papa! Sudah Nanti habis. Papa want to respond when it's not his time, man. Papa is pissed off. He want to respond already when it's not his time. Papa, calm down. Chill a little bit. Relax. We're going to get to you, Papa. Let's address this issue. Calm down. We're going to get to you. I love this. Waktu ada sudah kesempatan. habis. Ya. I love this. Baik. Hadirin. Nanti ada kesempatan untuk kembali menanggapi. Baik. Dan kita I akan love beralih this. ke pertanyaan terakhir untuk segmen ini dan untuk calon presiden nomor urut 2. Baik, Presiden kami nomor persilakan dua. kepada panelis, kepada Bapak Agus Riwanto untuk mengambil subtema. Kami mohon kepada hadirin untuk tenang, untuk menjaga kelancaran debat. Silakan Bapak dipersilakan kepada moderator Baik. diperlihatkan. Subtema Hukum. hukum. Baik. Selanjutnya kami silakan kepada panelis Bapak Wawan Masfud untuk mengambil pertanyaan dari Fishball. Kami persilakan Bapak. Baik. Amplop A. Wow. Amplop A, silakan. Ya. Masih tersegel, kita akan This buka. number second E. As a wholesaler, what if you could go from making 10 grand a month to 10 grand a week? Well, I'm here to tell you that's exactly Kita akan langsung bacakan. Konstitusi mengharuskan kekuasaan kehakiman dijalankan secara merdeka. Sementara lembaga kekuasaan kehakiman saat ini cenderung diintervensi oleh cabang kekuasaan lainnya. Pertanyaannya, apakah Anda setuju dengan pernyataan tersebut? Apa alasannya dan apa komitmen Anda untuk menjaga independensi kekuasaan kehakiman? Waktu Anda 2 menit, Bapak, dimulai dari sekarang. Saya sangat setuju bahwa kehakiman harus independen, kehakiman harus yudikatif, ya, harus independen, dan harus kuat, dan tidak boleh diintervensi oleh kekuasaan. Saya sangat setuju itu. Dan saya berkomitmen untuk memperkuat itu. Manakala saya menerima mandat dari rakyat, saya akan memperbaiki kualitas hidup semua hakim-hakim di Republik Indonesia, semua pekerja di sekitar pengadilan, dan semua penegak hukum akan saya perbaiki kualitas hidupnya, gajinya diperbaiki supaya mereka tidak dapat diintervensi, tidak dapat disogok, tidak dapat dikorup. Itu komitmen saya kepada rakyat Indonesia. Papa! Terima kasih. Masih ada waktunya, Bapak. Silakan menambahkan. Cukup. Cukup. Ya. Baik. Papa, you got 2 minutes. Baik. Selanjutnya kami silakan kepada calon presiden nomor urut 3 He did not untuk finish his memberikan time. He spoke just 1 tanggapan minute. kepada jawaban calon presiden nomor urut 2. Waktunya 1 menit dari sekarang. Terima kasih, komitmennya Pak Prabowo luar biasa. Tapi dalam konteks kekinian saya terpaksa, ini mohon maaf Pak, ini terpaksa sekali saya harus bertanya. Apa komentar Pak Prabowo terhadap putusan MK yang melahirkan MK itu? Itu aja. Ditahan dulu Bapak. Apakah ada yang ditambahkan selain itu? Cukup. Cukup? Baik. Selanjutnya Ya, kami pertegas kembali He spoke for bahwasanya 20 seconds, tidak bro. ada sesi tanya jawab, artinya saling 20 menanggapi, seconds. Bapak-bapak. Kami ingatkan kembali untuk saling menanggapi dari masing-masing calon presiden. Dan selanjutnya kita akan berikan kesempatan kepada calon presiden 20 nomor urut 1 untuk menanggapi calon presiden nomor urut 2 dan waktu Bapak. Apakah saya harus merevisi statement saya? Kenapa Bapak? Apakah saya harus merevisi
statement saya karena tidak boleh Tidak, bertanya. nanti kami harapkan untuk saling menanggapi, bukan saling menanya, Bapak. Makanya, apakah saya harus merevisi? Karena tadi bentuknya pertanyaan. Nanti kita akan berikan kesempatan untuk Tidak perlu ya? selanjutnya. Tidak perlu, Pak. Bapak. Oke, terima Baik. kasih. Ya, kami persilakan Silakan. kepada calon presiden nomor urut 1. Waktu Anda 1 menit, Bapak. Ya, jadi ketika saya bertugas sebagai presiden, maka saya akan tegaskan kepada semua yang berada di lingkar judisial bahwa tugas Anda bukan hanya menegakkan hukum, tugas Anda menghadirkan rasa keadilan. Nomor 1, tegaskan itu. Yang kedua, bila terjadi praktek-praktek di mana keadilan tidak hadir, maka negara tidak boleh diam dan mengatakan, itu kan proses hukum, This tidak guy, bisa. he's Justru good, negara man. He's mempertanyakan sharp. apa yang sesungguhnya terjadi. This guy is sharp. Dan itulah He's yang good. kemudian harus dikerjakan oleh negara, memastikan bahwa proses hukum benar-benar berorientasi kepada keadilan. Lalu kepada mereka yang bertugas, tadi disampaikan bahwa harus memastikan mereka memiliki remunerasi yang baik. Ya, itu penting. Dan yang tidak kalah penting adalah semua proses dilakukan secara transparan. Promosi transparan, kasus transparan, sehingga Transparency. ada kepercayaan kepada proses pengadilan. Terima kasih. He's good. Baik, waktu habis. This Selanjutnya guy, kami he's persilakan good, kepada man. calon presiden nomor urut 2 untuk merespon tanggapan dari calon presiden lainnya. Waktunya 1 menit dari sekarang. Saya kira mengenai Mahkamah Konstitusi, aturannya sudah jelas. Kita juga bukan anak kecil, rakyat kita juga pandai, rakyat kita lihat, rakyat kita tahu. Mas Ganjar, kita tahulah ya bagaimana prosesnya, ya. Yang intervensi siapa? Ya kan? Papa don't Yang talk too intervensi much, siapa? but when he Tapi talk, he talk. intinya adalah kita tegakkan konstitusi, kita tegakkan undang-undang, kita perbaiki yang kurang sempurna, dan kita patuh kepada komitmen undang-undang itu sendiri. Jadi saya kira itu tentang apa tadi disampaikan Pak Anies. Dalam hal ini saya setuju dengan Pak Anies. Dalam hal ini. Waktunya masih ada, Bapak. Saya sependapat Terima kasih, kita Bapak. harus membuat yudikatif kuat, harus ada merit system, harus ada ujian-ujian yang baik. Waktunya supaya habis hakim sekarang, itu Bapak. hakim yang Terima terbaik kasih untuk atas Indonesia. jawabannya. Baik. Sekarang Terima kita kasih, Bapak. kasih apresiasi dari 3 calon presiden yang Bapak, do you tentunya want to start? sudah saling menanggapi di kesempatan Bapak, segmen do you know kali when ini. to start? Dan kami persilakan kepada Bapak calon presiden untuk kembali ke tempat masing-masing. Baik. Kepada para pendukung, harap tenang. Ya. Para pendukung, kami mohon kepada para pendukung, acara debat masih berlangsung. Ya, sekali lagi kami nanti akan kasih kesempatan untuk memberikan yel-yel dan juga dukungan dari masing-masing capres. Dan Ya. kita akan masih lanjutkan dengan suasana debat this yang is- masih hangat tentunya. Ya, tentunya nanti akan ada perbedaan pada segmen berikutnya, hadirin sekalian. Bedanya adalah pertanyaan tidak lagi datang dari tim panelis, Ya. tapi pertanyaan akan datang dari masing-masing calon presiden. Ya, dan untuk itu tetaplah bersama kami dan kami kembali sesaat lagi. Bro, I'm not gonna lie. I like the debate, and I love how openly they do that. Like right there, it's enjoyable. Y'all know what we're gonna do maybe tomorrow. Y'all let me know how y'all feel in the comment section. Let's go live tomorrow and talk about it. 6 o'clock American time, 6 p.m. Y'all let me know if y'all want us to go live and talk about it. I'm gonna love it, man. You know what I mean? Hey, I love the debate. It's a good one. Y'all let me know how y'all feel about it. Because today, I'm gonna let y'all go on and enjoy it. I know most of y'all probably have watched it already before telling me to check it. But it's just so much that I can say about it. You know what I mean? So y'all let me know who y'all think or who y'all want to be the president or how y'all feel about it. Y'all express that all in the comment section. Because today y'all go enjoy this. Catch y'all all in the next one. Take care, man. Terima kasih to you all.